Saya ya nggak terceritakan ya semua. Kalau saya menceritakan semua, nggak jadi lah kita yang ada di gereja kita. Pada waktunya kita buat semuanya setengah jam ini khotbah. Pemenang yang sesungguhnya Roma 8 ayat 37 sampai 39 demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Kalau saya katakan di sini pemenang supaya standar, padahal Alkitab mengendaki lebih daripada pemenang. Mencapai pemenang aja udah syukur. Alhamdulillah. Kalau bisa kita lebih daripada pemenang. Bahkan dikatakan tadi di terakhir itu, kalaupun ada makhluk lain tidak ada bisa memisahkan. Dunia bisa semakin modern, dunia semakin maju, tetapi makhluk lain ini tetap bekerja. Orang mau jadi pemerintah, orang mau jadi pejabat, itu tetap juga berdukung. Makanya jangan heran kalau ada orang yang jadi pejabat tiba-tiba mati. Baru setahun kepala dinas mati. Kita harus perhatikan itu. Makhluk-makhluk lain ini siapa? Itu Lucifer dengan pasukan. Tapi di sini dikatakan tidak bisa memisahkan kita, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah, karena kita adalah lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, apa arti pemenang itu? Ya, arti pemenang itu saya simpulkan adalah pemenang adalah orang yang mampu menjalani pertandingan, pekerjaan, perkuliahan, sekolah. Ada orang yang heboh-heboh tapi ditolak oleh Tuhan. Di Pulau Jawa, saya nggak perlu sebut gerejanya. Heboh sampai masuk YouTube itu. Terakhir kas mereka 3,7 triliun, maka ketua sama sekjennya berpengadilan merebutkan itu. Kemudian ketika anaknya sudah dewasa, anak ketua itu, kemudian anaknya juga berebut. Pertama mati sekjennya. Kemudian seminggu kemudian matilah ketuanya. Begitu mati ketuanya, direbut oleh anaknya, bahkan anaknya itu tidak mengizinkan bapaknya. Gerejanya pakai stadion. Ke stadion misalnya. Kemudian gereja ke stadion, kas mereka 3,2. Anak kandungnya memperkarakan bapaknya sampai mati. Sekjennya memperkarakan, ketuanya memperkarakan sampai mati, belum apa-apa. Mujizat banyak terjadi di situ. Kesembuhan banyak terjadi. Tapi mereka tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Mereka bukan pemenang. Jadi jangan tercengang-cengang kalian kalau lihat di YouTube itu terus langsung tepuk sembuh. No, bukan itu pemenang, bukan. Firman ini begitu diurapi oleh Tuhan. Contohnya ini ya, pergi dia ke Nias, pulang, begitu dia sampai ke Nias, ditepuknya orang sembuh. Jumpanya cewek orang lain, langsung mualaf. Pemenangkah itu? Maka dia akan menuntut kepada Tuhan seperti yang tertulis di Matius 6 itu. Matius 7 ya, itu kita dua. Jangan heboh banget lah. Jangan kalian pikir kalau udah heboh, udah pemenang.
Matius pasal 7 coba kita lihat. Mempertahankan itu selalu aja lah. Yang penting kita melayani, bisa memenangkan jiwa, ada jiwa kita layani gitu. Sampai mereka menerima Kristus. Kalau kesembuhan itu kan urusan Tuhan. Orang bangkit dari kematian urusan Tuhan. Sampai ada di Pulau Jawa ditangkap polisi hamba Tuhan dan jemaatnya gara-gara mendoakan ada yang mati hamba Tuhannya, karena mereka percaya bahwa Tuhan bisa menghidupkan. Sementara pihak kesehatan mengatakan kalau mayat sampai 4 hari disimpan di rumah tanpa diformalin, tidak diformalin mereka, itu bisa membuat penyakit menular. Maka mereka ditangkap, akhirnya dikembalikan setelah dunia sehati dan dikuburkan lama itu. Mereka berpuasa, kok nggak hidup-hidup? Jangan paksakan. Kalau Tuhan udah katakan hidup-hidup, kalau Tuhan katakan mati, ya mati gitu. Matius 7 ayat Alkitab saya soalnya baru ini, belum pernah dibuka. Kalau dikirim kemarin jadi kaya dia. Sekadar pamer. Matius 7 ayat 21 sampai 23 ya. Kita baca bersama lah biar jadi pegangan kalian. Jadi jangan usah heboh-heboh lah. Kita menginjili pelan-pelan dengan cara menarik, dengan cara urapan Tuhan, berdoa, berpuasa, itu aja. Ada orang satu bertobat dikatakan seluruh malaikat surga, seluruh penghuni surga bersorak-sorai. Satu aja kita menangkap. Daripada 1000 orang kita sembuhkan tapi mualaf semua nggak ada gunanya. Itu hipnotis namanya. 1000 orang kamu sembuhkan tapi nggak kamu muridkan. Ini terbukti. Kita baca bersama 1-2 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan. Karena di ujungnya mereka tidak tahan kepada proses. Makanya kita mengalir aja. Makanya mengalir. Nggak langsung begitu datang air, disemprot itu kayak pemadam itu. Begitu berhenti. Nggak kayak gitu pemenang. Proses tahap step by step. Ya. Jadi pemenang itu adalah orang yang mampu menjalani pelayanan, pertandingan, perkuliahan, pekerjaan, dan menyelesaikan pertandingan tersebut. Jangan dimulai tapi nggak selesai. Sekarang kita udah mau mulai kembali. Komit. Mulai ada antara kita yang hari ini datang, minggu depan nggak datang, dicurigai. Bila perlu yang datang sekarang datang, bertambah minggu depan. Puji Tuhan. 4 berapa? 1 orang mau 5, udah pindah lagi kita ke sana. Haleluya. Itu namanya pemenang. Tidak usah heboh-heboh lah. Pokoknya kita ajak aja. Seperti si Andreas. Andreas itu nggak terlalu heboh-heboh aja. Nggak terlalu seperti si Petrus. Si Petrus itu heboh. Sebelum Yesus sampai ke Center Hotel, dia Sabtunya udah sampai Center Hotel menyiapkan makanan segala macam, heboh. Tapi terakhirnya dia menyangkal Yesus 3 kali kan. Yudas juga heboh di bendahara. Andreas, saudara, selalu dia, tapi ini selalu sambil jalan mau menuju tempat Yesus khotbah, dia ketok rumah orang. Ketok, oi, lagi ngapain? Sarapan. Habis sarapan nanti sana ya, Yesus lagi khotbah. Oi, ribuan orang yang mengikut Yesus itu, sebagian besar itu berkat daripada pelayanan daripada Andreas. Jadi dia bilang, Yesus itu adalah juru selamat begini teologi. Nah, Yesus lagi di sana, kau habis makan nanti sana ya.
Dia pintu dari pintu ke pintu. Dan akhirnya dia menyelesaikan pertandingan itu, dia mati secara martir. Cuma satu murid Yesus yang gak mati martir, hanya si Yohanes. Bukan Yohanes Pembaptis. Yohanes yang menuliskan kitab Wahyu. Dia sempat digoreng di kuali besar sama Kaisar Romawi, cuman ditolong oleh Tuhan, nggak terasa apa-apa karena belum tertulis kitab Wahyu. Maka kan dikatakan oleh Yesus, di antara kamu ada yang tidak akan mati sebelum dia melihat kerajaan Allah. Itulah penggenapannya, ketika dia diperlihatkan kerajaan Allah, kitab Wahyu. Setelah kitab Wahyu dituliskan di Pulau Patmos, dia mati. Selesai, dia jadi pemenang. Bagaimana caranya kita dapat menjadi pemenang? Satu, mempertahankan iman kita kepada Allah, yaitu berharap kepada Allah. 1 Yohanes 5:4. Tidak, jadi jangan menduakan Tuhan. Mana ini menduakan Tuhan? Menduakan Tuhan bukan hanya kita berdukun, ya memuja-muja lain. Tidak memberikan waktu kita lebih utama kepada Tuhan, itu juga menduakan Tuhan. Kan nama saya namanya, baru nanti saya doakan, Tuhan dia nggak datang berarti kalah. Untuk apa saya kok tentang pemenang kalau yang datang sekarang nggak datang, malah berkurang, harus semakin bertambah. Ini perdana. Yang perdana inilah pionernya. Begitu juga tim altarnya. Yang ketiga, ini yang saya katakan tadi, berani bayar harga untuk melakukan, seperti saya katakan tadi, berkorbanlah. Kita nggak dituntut seperti perjanjian lama harus bawa lembu, harus bawa domba, harus bawa burung merpati. Hanya kehadiranmu saja, hanya pelayananmu saja, itu adalah persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Talentamu, karunia yang ada padamu, walaupun engkau saja seperti si Andreas, bisa penerima tamu, bisa petugas kolekte, bisa untuk apa membagikan brosur-brosur, bisa mengajak teman-teman melalui WA, melalui apapun, itu sudah merupakan bayar harga di hadapan Tuhan. Walaupun ada yang menolak, sok rohani kau Lolita. Kalau sekarang, saya bukan mengada-ngada, mengadi-ngadi. Pasti ada orang nanti yang kalau di WA si Lolita, ayo, kau udah kayak cemetel kali kau ingin. Jangan kalah. Kau harus jadi pemenang. Anggap aja angin lalu. Apalagi kalau ngomong, terus datangi kau ke kamar bekas ramam. Lolita, kau sibuk kali kau ngajak-ngajak aku. Udah, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, singgah di otak. Harus selesai. Yang terakhir, menyelesaikan pelayanan yang sudah. Para Rasul 22-24 bahwa kita harus menyelesaikan yang sudah kita mulai. Apapun itu, perkuliahan saudara, pekerjaan saudara. Jangan anggap ini bukan jurusanku, ini bukan pekerjaan yang kusukai. No! Dari mana saja Tuhan bisa memberkati engkau kalau engkau setia, konsisten, berjalan. Walaupun dalam beberapa penderitaan tetap. Saya ceritakan semua beberapa kali saya mau dibunuh di Tanjung Pinggir sana, tapi saya tetap berjalan. Saya harus selesai. Kalau saya dipanggil Tuhan sekarang, saya puas. Karena saya tidak berhenti. Tapi kau mulai itu harus kau selesaikan, itu yang terakhir. Ada tahun 92, hampir sama namanya sama saya. Namanya Derek Redmond. Pelari 400 meter dari Inggris. Terkenal ini setiap Olimpiade ini dapat medali emas. Dan tahun 92 dia dikirim dari Inggris
dan ayahnya di balkon. Itu kan stadion itu kan keliling itu apa ya, lingkaran, itu lingkaran lari. Dia ikut lari 400 meter, dia pemanasan, karena orang udah berteriak-teriak. Kalau kita Indonesia, hidup derek. Ketika dia lari dari 150 meter, dia lari dan dia udah mendahului yang lain 150, masih 150 meter lagi, berarti 250 meter lagi, udah 150 meter tercapai, tinggal 250 meter lagi. Tanpa disangka-sangka, saudaraku, uratnya itu bermasalah, urat pahatnya itu seperti putus yang sebelah kanan. Nanti saudara lihat ada videonya di YouTube itu, Derek Redmond. Saya nontonnya nangis. Langsung dia berhenti sebentar, tapi dia nggak mau berhenti. Semua tahu sekencang-kencangnya lawannya lari kan. Mendahului dia. Bayangkan 250 meter lagi, masih jauh. Kawannya udah sampai ke finish, tapi dia tetap melangkah dengan satu kaki, satunya diangkatnya. Kemudian bapaknya yang dari balkon turun, berlari, lompat. Maksudnya bapaknya ini supaya anaknya ini jangan meneruskan, ini itu bahaya. Kalau diteruskan nanti makin parah. Tapi pihak keamanan menghalangi, jangan. Ini nggak bisa masuk penonton. Saya bapaknya, sampai nangis bapaknya. Saya bapaknya, bapak kandungnya. Maka diizinkanlah. Derek, ya bapak. Hentikan. Kawanmu udah sampai ke finish. Bisa lebih berbahaya lagi. Akhirnya dia menangis, tidak bapak. Kalau bapak tidak mengizinkan saya tetap berlari. Karena saya diutus dari Inggris, dari negara saya, untuk bertanding dan menyelesaikan pertandingan. Saya harus sampai ke finish dengan cara apapun. Walaupun dengan kaki satu. Akhirnya bapaknya yang ngalah. Ditopanglah tangan yang sebelah kanan ini, karena sebelah kanan kakinya yang putus urat apa itu. Urat apa namanya? Hamstring ya. Pemain olahraga tahu. Langsung ditopang bapaknya lah kan. Mereka tertati-tati ke finish. Karena tahu orang udah bagi medali. Juara 1 dapat medali emas, juara 2. Tapi saudara tahu kamera televisi lebih banyak menyorot Derek Redmond ini. Ada orang yang aneh. Udah ketinggalan, udah cacat, tapi masih mau mencapai finish. Orang udah bagi-bagi hadiah, dia tetap berjalan sambil menangis. Ketika dia sampai di finish, benar-benar dia puas, dikatakan kepada bapaknya, terima kasih bapak, kau membantu aku menyelesaikan pertandingan ini. Walaupun mereka juara, tapi aku tetap pemenang. Puji Tuhan. Aku tetap